Dia pulang. Ya, Mi. Sebenarnya anak muda zaman sekarang menggunakan bahasa apa sih? If you wanna know, guys, let's go. So now we are in Banggai Timur district to interview several local residents here regarding language change. Here we will ask for their opinions on the use of Mandar among young people. Here we had difficulty finding residents to interview because many of them were not local residents but rather immigrants. After searching for sources to interview, we finally found Mr. Nurdin, a local resident who agreed to be interviewed. Berhadapan dulu si Cok Padi untuk bertanya-tanya soal bahasa tak? Boleh? Iya boleh. Oke. Jadi kita dia boleh kampus Unsubar untuk mewawancarai warga lokal. Nah, asal Pai. Si mata mapake tahu bahasa Mandar alo-alo tak? Iya. Tuh ngene kota pakai tahu. Oh. Ipihan dia dipakai bahasa Mandar kayak di luar kita atau apa. Ipihan nama pakai bahasa Mandar tahu? Ya si matanya dipakai lo bahasa baik siap. Bukan nana lah tuh tahu. Oh. Bahasa Mandar terus. Iya. Bahasa Indonesia kurang dipakai. Kan kita tuh di kota pakai. Oh. Radio Pak kota nggak dipakai sama itu. Ya kan kalau di kota itu yang banyak orang di sana bukan orang di sini semua. Oh iya. Jadi menyesuaikan toh Pak? Ya. Nah, oke. Semua menurut Pak ini bahasa Indonesia bahasa Mandar ideolo anak ITE. Bahasa Mandarnya idiolan ITE. Setengan nih. Setengan nih. Iya, setengan. Dan dia Dan ganti perubahan. Nggak ada beda. kan dulu dia bahasa Mandar tuh masih kental toh. Sekarang tuh agak Dihaluskan itu. iya. Tapi sama juga itu banyak. Bisa ya. Oh. Nggak ada bedanya. Tidak ada beda menurut tak ada bedanya sampai saat ini. Nggak ada. And the second, our source person is Mrs. Masdalia. Oke, baik sekarang kita bersama narasumber yang kedua bernama Ibu bernama Ibu Masdalia. Oke, silakan pertanyaan. Baik Bu, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, satu terkait dengan bahasa penggunaan bahasa Mandar. Jadi, apakah Ibu masih sering menggunakan bahasa Mandar dalam percakapan sehari-hari? Dalam artinya sama warga lokal atau ada juga sama orang dari luar kota? Kalau yang biasa pakai bahasa Indonesia. Artinya tergantung orangnya nih. Iya. Oh. Jadi apakah menurut Ibu penting untuk mengajarkan bahasa Mandar kepada anak-anak dan kenapa? Penting dah Ibu? Penting. Menurut Ibu, bagaimana posisi bahasa Mandar kalau dilihat di zaman sekarang sama zaman dulu di waktu masa-masanya? Apakah ada kayak perubahan gitu? Apakah justru lebih banyak digunakan bahasa Mandar saat ini atau semakin mengurang? Bagaimana menurut Ibu? Semakin banyak. Oh ya, iya sih. Dilihat dari anak-anak SMP, SD. Biarpun kita bahas bahasa Indonesia, dia juga bahasa Mandar. Iya. Karena ada saya lihat di Jerape
ada yang mencampurkan bahasa Mandar sama bahasa lain, Iya. Anak-anak ya sering begitu. Iya. kayak semacam berkembang ini bahasa dari tergantung dari generasi ini. Apalagi sekarang masih ini teknologi, kayak bakal berubah itu strukturnya, cara pakai bahasa Mandar. Jadi menurut Ibu, kalau ada semisal anak-anak yang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Mandar, bagaimana menurut tak? Hal yang wajar atau bagaimana? Biasa saya tuh kayak gitu kan. Kalau itu semacam anak yang baru pauta, Iya. saya bilang pakai bahasa Mandar tuh ya. Karena biasa itu dia agak-agak bagaimana itu kalau menggunakan bahasa Mandar kayak kalau dibilang bahasa Mandar beko. Oh iya, Dia bilang beko begitu. iya. Semacam itu anakku laki-laki tuh saya bilang dia tuh pakai bahasa Mandar karena ndak Ndak didengar iya. Oh, agak beko-beko didengar Iya. nih. Tapi biasa belajar bahasa Mandar. Sering Gina dengar di keseharian. Iya. Iya. And the third, our source person is Oke, Misbah. sekarang kita bersama narasumber ketiga atas nama Misbah. Kak Misbah. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan bahasa. Bahasa apa yang paling sering kakak gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa Mandar. Apakah Anda sering mencampur bahasa Mandar dengan bahasa Indonesia ketika berbicara? Betul sekali, sering dicampur dan tergantung lawan bicara. Dalam situasi apa kakak lebih sering mencampurkan bahasa? Misal dengan teman atau mungkin di media sosial? Jadi untuk pakai bahasa Mandar atau bahasa daerah terkhususnya itu lebih spesifik. Kita pakai pada kawan yang sedaerah. Kalau dia bukan kawan sedaerah, itu mungkin pakai bahasa Indonesia. Apakah pernah guru tak atau orang tua tak atau bahkan teman-teman tak pernah menegur kalau misalnya dicampur bahasa tak? Kalau dicampur mungkin tidak setegur itu atau sebagaimana, karena mungkin juga itu apa ya, kita tahu memposisikan kapan kita harus berbahasa Mandar, kapan kita harus Menurut kita, apakah bahasa Mandar di kalangan anak muda sekarang itu mulai berkurang penggunaannya? Betul sekali, dia mulai kurang penggunaannya. Contoh di kasus Majene, dia kan masih lingkup Mandar, tetapi interaksi sama kawan sama manusia itu dominan pakai bahasa Indonesia. And our fourth source person is Alzima Usman. Baik, kami sedang bersama narasumber keempat. Nama Saya atas nama Alzima Usman. Oke, Alzain Usman, mengenai topik penggunaan bahasa Mandar ke bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama itu, bahasa apa yang paling sering kakak gunakan di kehidupan sehari-hari? Kalau penggunaan bahasa itu tergantung tempatnya lagi. Kan saya latar belakangnya itu dari suku Mandar. Jadi kalau semisal di rumah saya menggunakan bahasa Mandar. Ketika di sekolah atau di perkuliahan itu saya menggunakan bahasa Indonesia karena teman-teman dari perkuliahan itu bukan hanya dari orang Mandar kan. Oh iya. Iya, dan kalau di luar dari kampus atau rumah, saya sesuaikan lagi bahasanya dengan siapa saya berbicara. Menurut kakak, apakah bahasa Mandar ini mulai jarang digunakan di era sekarang ini? Oh ya, menurut saya itu saya kadang berbicara dengan teman-teman dari suku Mandar juga, masih banyak yang paham akan bahasa Mandar dan masih banyak juga yang menggunakan. Cuman sekarang itu masih terbawa oleh tren dari teman-teman. Jadi kadang ada mahasiswa atau teman-teman yang tidak tahu bahasa Mandar. Gitu. Apakah kakak merasa penggunaan bahasa Mandar itu lebih terlihat lebih kurang modern atau bisa lebih berbudaya? Kalau penggunaan bahasa Mandar itu kalau saya itu tergantung tempatnya lagi. Kebetulan pengalaman saya keluar daerah itu di Pulau Jawa kemarin,
Saya itu di sana masih menggunakan bahasa Mandar dan poin pentingnya itu di sana saya dapat karena saya berbicara bahasa Mandar dan saya ketemu juga orang Mandar di Oh, sana. berarti ada orang Mandar di sana. Iya, dan mereka itu menyadari kalau saya itu bahasa orang Mandar karena menggunakan bahasa Mandar. Jadi saya bertemu teman kampung saya begitu. Oh, jadi berarti bisa dibilang bahasa Mandar ini bisa lebih berbudaya lah. Iya, Tapi tergantung dari tempatnya. iya. Menurut kakak apakah mencampur bahasa, misalnya mencampur bahasa Mandar dan bahasa Indonesia atau mencampur bahasa Mandar dan bahasa Inggris kah, jika ada, dianggap hal yang wajar atau hal yang wajar saja kalau terjadi di lingkungan? Kalau dalam bahasa sih mungkin penggunanya kurang baik ya karena tidak sesuai bahasa. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa Mandar, kalau bahasa Mandar saja, menggunakan bahasa Indonesia saja. Jadi harus konsisten di Iya, konsisten dan tempatnya lagi. Karena kan kita Iya. kayak kadang berpindah-pindah tempat dan